Calvin Verdong buat keputusan mengejutkan jelang lawan Australia. Kartu merah Ramadan Sananta berbuntut panjang. Punggawa Uzbekistan waspadai kebangkitan timnas Indonesia U20. Taktik unik Indra Syafri jadi bahan ejekan. Like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Taktik unik Indra Syafri jadi bahan ejekan. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri menjadi sorotan netizen usai timnya menelan kekalahan di laga perdana Piala Asia U20 2025 kontra Iran U20. Banyak kekalahan itu saja, gaya bermain atau taktik yang diterapkan Indra Syafri di timnas Indonesia U20 pun juga menjadi bulan-bulanan netizen tanah air. Terlebih usai pernyataan pelatih berusia 68 tahun itu soal taktik beredar luas di media sosial dan membuat netizen tak tahan untuk memberikan komentar bernada ejekan. Di mana dalam sebuah video singkat yang diunggah oleh akun Instagram @timnas.diaspora, Indra Syafri pernah membahas soal gaya bermain yang diterapkannya. Siapa sangka ex-pelatih timnas Indonesia U19 itu pernah meminta anak asuhnya untuk tak usah mempedulikan taktik dan meminta anak asuhnya langsung menendang ketika mendapatkan bola. Saya nggak mau tahu, kamu nggak usah pedulikan taktik macam-macam. Dapat bola kamu hajar dan masukin gawang. Pernyataan ini pun kemudian mengundang reaksi dari warganet yang kemudian mengirimkan hujatan karena gaya bermain yang diterapkan Indra Syafri ini. Beberapa dari warganet kemudian membandingkan dengan gaya Sintayong. Mereka pun juga mengatakan jika pernyataan seperti ini keluar dari mulut juru taktik asal Korea Selatan itu pasti sudah menjadi gorengan media. Bukan tanpa alasan netizen memberikan hujatan kepada Indra Syafri. Pasalnya, timnas Indonesia U20 menjalani persiapan begitu panjang untuk berlaga di Piala Asia U20 2025 ini. Dan kekalahan dengan skor 0-3 ini pun membuat banyak pendukung sepak bola pesimis jika timnas Indonesia U20 lolos dari fase grup maupun menembus Piala Dunia U20 2025. Apalagi di laga lanjutan fase grup Piala Asia U20 2025 ini, skuad asuhan Indra Syafri akan menghadapi lawan tangguh, yakni juara bertahan Uzbekistan U20 pada hari Minggu 16 Februari. Jika kalah melawan Uzbekistan U20, maka bisa dikatakan peluang timnas Indonesia U20 untuk lolos fase grup Piala Asia U20 akan tertutup. Punggawa Uzbekistan waspadai kebangkitan timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 seperti yang kita tahu akan menjalani pertandingan penentuan melawan Uzbekistan pada match D kedua grup C Piala Asia U20 di Stadion Sensendiot Football Training Base Center. Meski timnas Indonesia sebelumnya mendapatkan hasil minor, namun kiper Muhammad Yusuf Sabirov dan juga gelandang Oliver Gen Karimov tak mau menganggap remeh timnas U20 Indonesia setelah menyaksikan pertandingan. Mereka bahkan menilai kedua kesebelasan bermain bagus. Uzbekistan bersama Iran sendiri merupakan dua tim yang difavoritkan untuk melaju ke babak berikutnya. Dalam pertandingan perdananya, Uzbekistan telah mencatatkan kemenangan tipis 1-0 melalui sundulan Muhammad Dali Orinbev menyambut umpan dari Karimov. Sedangkan timnas U20 mengawali kampanye dengan kekalahan telak 3-0 dari Iran. Di pertandingan berikutnya kami akan melawan Indonesia. Itu bukan pertandingan yang mudah. Secara umum, tidak ada pertandingan yang mudah di turnamen seperti ini. Saya kira kita bisa menganggap semua pertandingan tersisa sebagai final. Kami juga terus mempersiapkan diri untuk pertandingan tersebut, ucap Sabirov. Pernyataan tidak jauh beda pun disampaikan oleh Karimov setelah menyaksikan pertandingan antara Iran dan Indonesia. Kedua tim itu pun akan menjadi lawan Uzbekistan di dua laga terakhir di grup ini. Indonesia dan Iran bermain cukup baik dalam pertandingan itu. Iran memanfaatkan peluangnya dan meraih 3 poin. Kami pernah bermain melawan mereka sebelumnya. Saya harap kami akan memenangkan kedua pertandingan ini dan menyenangkan fans Uzbekistan, kata Karimov. Menghadapi dua negara yang difavoritkan untuk lolos, tentu Indra Syafri perlu menyiapkan game plan yang benar-benar matang. Selain itu, para pemain timnas Indonesia pun diharapkan dapat menjalankan strategi tim pelatih dengan mental pantang menyerah sampai akhir pertandingan untuk mengupayakan hasil terbaik untuk Merah Putih. Kartu merah Ramadan Sananta berbuntut panjang.
From hero to zero. Mungkin kalimat itu bisa menggambarkan kondisi striker Persis Solo Ramadan Sananta saat ini. Sempat dielulukan karena performa impresif di lapangan dan digadang-gadang dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Namun kondisi itu berbalik setelah laga melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya pada Jumat malam kemarin, di mana Sananta diketahui mendapatkan kartu merah bersama gelandang So Yamamoto. Namun momen itu tak tertangkap kamera. Dari informasi yang dihimpun, kedua pemain itu dikabarkan memprotes wasit Gideon saat berada di lorong menuju ruang ganti usai pertandingan. Baik Sananta dan Yamamoto pun dihadiahi kartu kuning dan berlanjut ke kartu merah, mengingat keduanya sudah mengantongi kartu kuning saat pertandingan. Dalam match summary pun yang diterima awak media, tercatat keduanya mendapatkan kartu kuning kedua dan kartu merah dengan kode AM atau after match. Dengan demikian, Ramadan Sananta dan So Yamamoto dipastikan absen di laga selanjutnya dan menjadi hal yang merugikan bagi Persis Solo. Terlebih lagi, tim Laskar Saber Nyawa masih berjuang keras untuk keluar dari zona degradasi. Kelvin Verdonk buat keputusan mengejutkan jelang lawan Australia. Sebuah keputusan besar nampaknya akan diambil oleh pemain diaspora timnas Indonesia Kelvin Verdonk. Diwartakan, bintang timnas Indonesia ini membuka peluang untuk meninggalkan NEC Nijmegen meskipun diakuinya sudah merasa nyaman di klubnya saat ini. Padahal Kelvin Verdonk sendiri belum lama ini baru saja memperpanjang kontraknya bersama NEC Nijmegen, di mana pemain berusia 27 tahun ini kini memiliki kontrak cukup panjang di Gopher Stadium, tepatnya hingga Juni 2028. Walau demikian, Kelvin ternyata tak menutup kemungkinan untuk hengkang. Dia mengaku kepikiran karena banyaknya minat klub lain untuk merekrutnya. Apalagi klub-klub ini akan membuat Kelvin lebih berkembang. Saya bersenang-senang di sini, jika saya terus seperti ini akan selalu ada minat yang membuat saya berpikir 4 liga teratas atau 3 klub teratas di Belanda, kata Kelvin Verdonk dilansir dari Forza NEC. Liga Belanda sendiri memang memiliki banyak tim besar, 3 diantaranya adalah Ajax, PSV Eindhoven, dan Feyenoord. Tak menutup kemungkinan ketiga klub itu memiliki minat terhadap Kelvin Verdonk. Meski sempat menimba ilmu cukup lama di Feyenoord, namun Kelvin tak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan Ajax atau PSV. Namun untuk saat ini, Kelvin memang mengaku masih nyaman dengan NEC Nijmegen. Sebagai informasi, sebelum membubuhkan tanda tangan perpanjangan kontrak di NEC Nijmegen, Kelvin sejatinya sudah mendapatkan minat kuat dari PSV Eindhoven. Akan tetapi negosiasi agen Kelvin dengan PSV tak menemukan kesepakatan. Untuk itu menarik menantikan kelanjutan karir dari Kelvin Verdonk. Benarkah dirinya akan meninggalkan NEC Nijmegen? Jika benar, klub manakah yang akan jadi pelabuhan berikutnya?